Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan janji saya kemarin, kita akan lanjutkan untuk video tentang kelanceng dari Omah Madu Kelanceng, Murti Gading Sanden, Bantul. Para pemirsa yang masih tetap setia mengikuti channel saya di Ayo Buka Mata, ini salah satu sudut dari lokasi Omah Madu Kelanceng, tempatnya Bapak Samingin yang ada di Murti Gading Sanden, Bantul. Kita bisa menyaksikan ini sarang tawon kelancengnya Pak Saming ini macam-macam, ada yang dari gerabah, ada yang kulit kotak, ditempatkan di berbagai tempat atau lokasi. Ini hampir di semua sudut, seperti saya sampaikan kemarin, ini digunakan atau dimanfaatkan untuk menempatkan sarang-sarang kelancengnya. Tentunya banyak sekali ya untuk sarang kelanceng yang sudah ada di rumah Pak Samingin ini. Ini kalau kita lihat yang di bagian kandangnya atau tempat khusus tersusun secara rapi di rak dan juga di bagian atas dari bangunan ini. Hampir semuanya terisi sarang tawon kelancengnya. Tampak aktivitas sang tawon yang keluar masuk kandang dengan berbagai macam bentuk dan ukuran. Ini yang ditata secara rapi di rak-rak kandang tawon kelancengnya Pak Samingin. Ada juga yang terbuat dari gerabah yang di bagian bawah itu. Ini jumlahnya ratusan kotak ya yang ada di kandang kelancengnya Pak Samingin. Tentunya dari usaha ini yang sudah berjalan kurang lebih 2,5 tahun seperti disampaikan Pak Samingin di video yang pertama, Pak Samingin sudah begitu hafal dengan karakter atau tingkah laku dari piaraannya yang sang tawon kelanceng ini. Karena setiap hari Pak Samingin pasti mengamati semua kotak yang dimilikinya untuk selalu melakukan pemantauan terhadap kondisinya. Jadi sebagai seorang peternak yang memang serius menekuni usaha ini, Pak Samingin selalu melihat perkembangan atau kondisi dari masing-masing kotaknya. Ini bisa kita lihat isi dari kotak kelancengnya yang baik dari kotak kayu maupun dari gerabah. Tampak jelas di sini apa isinya yang di dalam kotak. Ini adalah koloni namanya ya. Calon madunya juga kelihatan di sana. Ini telur-telurnya, telur dari kelanceng itu. Kemudian sampai kalau kita amati di masing-masing kotak ini di lubang pintu keluar masuknya ya ini kalau kita amati agak lucu juga ya. Jadi sepertinya ada penjaga di situ, ada satpamnya, karena begitu ada pergerakan di dekat pintu langsung satpamnya itu keluar. Menurut cerita Pak Samingin ini apa ya, sebagai bentuk pertahanan dari mereka sekiranya ada makhluk asing atau ada tawon kelanceng tapi bukan kelompoknya, ini pasti ditolak atau diserang. Juga ini kita lihat ini yang namanya ratu kelanceng, ukurannya lebih besar. Nah ini ratu kelanceng ini yang selalu bertelur, itu yang ukuran lebih besar. Ini aktivitas Pak Samingin setiap hari di sela-sela waktu beliau
selalu mengamati, ngecek semua kotak yang dimilikinya. Marilah kita ikuti bagaimana cara Pak Samingin untuk memperbanyak koloni sebagai pabrik madu kelancengnya. Ini yang siap untuk dipindah koloni. Ini posisi telur bul. Terus biasanya sing dinggo yang untuk posisi mana yang akan dipotong. Ini jaga kotak baru. Ya. Ini telur diambil sebagian, telur dijadikan 2. Semua unsur yang ada di kotak lama dijadikan 2. Diiris atau gimana? Ya diambil, nggak harus persis, tapi kira-kira separuh lah. Nanti telur ratu yang ada pindah ke sini. Ini kan masih ada ratunya di sini. Ya. Lah ini nanti yang kotak ini saya pindah minimal 10 meter dari kotak semula di depan sana. Di tempat lama. Terus nanti yang baru, yang kotak baru justru tak Kembalikan dikasihkan tempat semula. Tapi jangan lupa kotak baru harus diberi propolis dari ini. Propolis itu yang mana? Propolis biasanya di depan pintu. Nih, Oh. Yang nih propolis yang lengket-lengket seperti lilin lengket yang ada di pintu masuk. di sekitar pintu masuk atau di sekitar lapisan. Ini nanti kalau ngelem sendiri Pak Eko. Nih, ini kan dari propolis. Itu jahit sendiri dia. Ini awalnya saya kasih isolasi bolak-balik karena awal biar membantu dia. Tapi kalau nanti saya buka ini nanti dilem sendiri Bu. Niki buka saya pakai foto kalau buka pakai dilem dewe. Ini masih bipolen, madunya belum terlalu banyak ini. Baru ini. Ya, jadi ini dibagi kemudian dipindahkan ke Semua isi yang di kotak lama dibagi 2. Itu ada warna hitam, warna coklat tua, coklat muda itu. Yang tua itu masih calon telur, masih muda. Oh, yang coklat tua malah muda. Ini nanti mulai ini seperti sudah menetas Pak. Ini kan sudah kopong. Sudah jadi ini tinggal selongsong. Tinggal selongsong. Ini yang masih ada. Ini putih-putih ini kan baru netes dia. Nih, seperti raja putih. Itu harusnya dia cari madu. Neng madunya dengan Madunya. Kalau nggak madu nanti bipolen ini bisa. Nah, bipolen ciri-ciri ini masih ada putih-putihnya aplikator. Ini yang membuat rasa asam ini. Ini kalau nggak makan madu dia makannya bipolen kadang. Terus mindahkannya asal tua-tua tinggal dimasukkan di kotak baru gitu ya. Ya kita pertama propolis jangan lupa masuk. Ini lubang ke lubang. Oh sini ya. Propolis tempatkan gitu. Dimasukkan sini, dimasukkan. Nah nanti semua yang ada isinya termasuk telur, bipolen, madu sebagian harus dipindah separuh-separuh. Ya. Ya, yang kotak lama dijauhkan dari ke lokasi baru yang minimal 10 meter. Kotak lama dikembalikan ke kotak baru ditempatkan di tempat lama. Nah, Ya, tempat semula. risikonya nanti kalau kurang dari 10 meter kembali Ke sarang ke lama. kotak lama. Ya. Oke, jadi itu proses pemindahan koloni agar jumlah koloni yang kita miliki semakin banyak. Gitu. Disampaikan kalau kelanceng itu mengenal wajah manusia. Oh gitu ya. Nah, Ya. jadi kalau orang-orang baru mau pasti dikeroyok. Ya.
Begitulah tata cara Pak Samingi selama ini memperbanyak jumlah kandang atau pabrik madunya dengan pecah koloni. Dan selanjutnya nanti akan kita lihat juga bagaimana untuk memanen hasilnya, karena dari usaha ini adalah ujungnya atau targetnya adalah produksi madu. Nanti kita lihat bagaimana Pak Samingi melakukan proses pemanenan atas hasil produksi ternak lancengnya. Jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe-nya agar channel ini semakin berkembang. Tetap bersama saya di channel Ayu Buka Mata. Diambil, kelihatan ya Pak, sini itu ada madunya ya. Ini di sendok seperti ini ya. Ini seharusnya dikuas dulu, dikuas yang bersih. Dan ini dulu mau ini gini. Oke, madu murni Pak. Ini nanti dimakan yang muda-muda itu. Ini nek nanti buat kabeh jangan ngumpulnya baskom. Ini nek saringannya loro Pak. Ini nek saya banyak pakai kaos tangan manual terus ya. Lengket berarti ya? Lengket. Nah ini Bu, ini propolis lho Bu nek dikersake. Iki manu Pak, murni belum. Terus bipolone urung katut iki. Niki Bu. Niki yang dicari ngeten iki. Hasilnya niki. Wonten sing ngersake iki kon ngatutke. Sing do pecel iki lho. Karena dia untuk pengobatan. Istimewa untuk madu lanceng dan betul-betul bisa menghasilkan madu, bisa dijual, bisa dikonsumsi dan menyehatkan. Perlu diketahui satu botol ini produksi satu kotak koloni selama 3 bulan karena produksinya memang rendah tetapi manfaatnya lebih tinggi. Jadi botol ini 3 bulan ya? 3 bulan kan 100 mili itu sudah termasuk bagus Pak Eko 3 bulan. Ya cukup menantang, artinya masih produk dalam satu botol seperti harus 3 bulan, tapi menantang sekali karena kondisi manfaatnya ya luar biasa. Selain itu kita memang usaha ini betul-betul pasrah kepada yang kuasa. Ya. Karena walaupun kita berdekatan berdampingan sama-sama suka ada, mungkin satu kotak cuman bisa mengisi 10 mili, yang satu kotak mungkin bisa lebih dari 100 mili. Ya. Itu tidak bisa kita paksakan. Nah, sesuai kita pasrahkan yang kuasa yang memberi rezeki lah. Dan ini betul-betul bisa menjadi tolak ukur standar rezeki kita seperti apa. Selama ini karakter dari tawon lanceng itu keistimewaannya. Selama ini yang sudah saya jalani dan kita pahami itu sebetulnya dia itu tahu bahasa kita, bahkan tahu mengenal wajah-wajah yang sering lewat di sekitar kotak koloni. Misalnya ada orang lain, itu kan dari dalam kotak saya beri lapisan plastik dengan maksud untuk mempermudah pengecekan kondisi koloni di dalam. Saat plastik pembatas dibuka, nanti yang dikeroyok yang bukan biasanya. Jadi ada makhluk lain lah. Ya. Nggak apa-apa. Kalau orang tidak tahu pasti dianggap orang agak kurang karena sering saya berbicara dengan makhluk-makhluk kecil itu dengan bahasa sendiri. Mungkin dia tanggap. Tetapi kalau nggak pernah disentuh, nggak pernah dilihat, itu dia juga mungkin tidak kerasan atau gimana. Nyatanya banyak yang kosong seperti itu. Dia pergi. Tapi harus pakai bahasa sendiri lah. Biar dia kerasan di tempat kotak yang baru itu. Oke, baiklah untuk para pemirsa semuanya.
banyak hal yang sudah kita gali, bincang-bincang kita dengan Pak Samingin adalah seorang pengusaha atau yang membudidayakan tawon kelanjeng sudah betul terwujud, ada hasilnya, dan ini sudah dipasarkan sampai ke paling jauh Surabaya udah, Kalimantan Utara sudah sampai ke luar Jawa yang pesan. Artinya prospektif sekali untuk usaha sampingan kita atau mungkin bahkan menjadi usaha pokok. Dan yang jelas silahkan untuk lebih tahu lebih banyak bisa datang langsung ke ini rumah Bubuk Sari Kelanjeng Bubuk Sari Kelanjeng Sanden yang ada di Sanden atau di tepatnya di Cangano 3 Gading Sanden Bantul. Nanti bisa belajar langsung di sini, dipandu langsung oleh Pak praktisi Pak Samir siap membimbing kita semuanya. Silahkan untuk bisa belajar bersama untuk membudidayakan tawon kelanjeng. Terima kasih dan mungkin ini perjumpaan kita dan semoga memberikan manfaat. Tetap ikuti terus channel saya di Ayo Buka Mata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.